Iya, jadi kemarin hari Jumat, persisnya tanggal 6 Mei 2022, alhamdulillah anak pertama kami lahir dan anaknya perempuan sesuai dari hasil final USG-nya, anaknya perempuan. Dan kita kemarin melalui proses lahiran sesar kebetulan. Sebenarnya kita pengennya normal, tapi kita udah nungguin sampai minggu ke-41. Progresnya untuk lahiran normal dari kontraksi, dari mulus-mulusnya ya, itu nggak ada perkembangan. Jadi pembukaannya kurang tahu, nanti mungkin dokter yang bisa jelasin. Jadi pembukaannya sampai di titik berapa yang mengharuskan kayaknya nggak bisa diterusin atau ditunggu gitu. Dan kita tuh nunggunya tuh udah, jadi waktu itu Oci udah sempat masuk rumah sakit 2 hari karena mengalami kontraksi, tapi ternyata kontraksi palsu. Terus ya sebutannya lah kasarnya kontraksi palsu. Akhirnya kita pulang lagi. Dan kebetulan setelah dia pulang lagi beberapa hari kemudian, minggu lah, 1-2 minggu kemudian datang lagi ke rumah sakit niatnya untuk kontrol. Tapi pas begitu dicek di rumah sakit, pihak rumah sakit menyarankan untuk segera dirawat gitu, untuk ngelihat, gue nggak tahu sih karena apa, mungkin karena udah ada pembukaan atau gimana. Tapi yang jelas nggak ada indikasi kayak pecah air ketuban dan segala macam, itu nggak ada gitu. Jadi memang kalau dibilang, gue nggak paham ya pembukaannya itu gimana-gimana, tapi kalau dokter bilang itu begitu dicek ada beberapa station gitu. Jadi kalau si bayinya tuh kepalanya udah masuk ke station itu, berarti kemungkinan untuk bisa lahiran normal lebih besar gitu. Nah tapi kita udah nunggu sampai ke minggu 41, si bayinya nggak bergerak ke arah sana walaupun posisinya udah benar. Ya banyak indikasi mungkin karena anak pertama atau mungkin, dan bayinya cukup besar. Oci kan badannya nggak terlalu gede ya, tapi ternyata bayinya cukup besar di dalam, jadi akhirnya menyebabkan si bayi tersebut sulit untuk turun. Dan demi keamanan ibu dan bayinya juga, akhirnya kita lakukan operasi sesar. Jamnya kemarin itu kita mulai prosesnya itu pagi ya, subuh kita persiapan, dan lahirnya itu jam 7.49 pagi. Jam 7.49 pagi hari Jumat. Dan prosesnya nggak lama ya. Di ruang operasi berapa lama ya? Paling 30 menit ya kalau nggak salah. Jadi semuanya baik. Terima kasih banget tim dokternya juga. Kebetulan salah satu dokter favorit juga lah, yang banyak teman-teman di luar, teman-teman public figure juga menggunakan jasa dokter ini, dokter Dinda dan dokter Sandi. Thank you banget. Sama ada beberapa tim medis juga, ada dokter anestesi dan yang lainnya yang ngebantu prosesnya. Jadi ini pertama kali pengalaman saya masuk ruang operasi. Apapun ya, alhamdulillah selama ini diberikan kesehatan. Begitu juga dengan Oci pertama kali masuk ruang operasi. Jadi apa sih ya, tegang banget aja sih, tegang banget. Tapi tim medis dan dokter-dokter bisa mencairkan suasana lah ya, supaya nggak tegang, karena emang nggak boleh tegang sih gitu. Dan proses lahirannya nggak lama, sekitar 30 menit sudah selesai semua. Dan kalau bayinya keluar itu 5 menit ya, nggak nyampe 5 menit sampai 10 menit, pokoknya begitu mulai keluar itu nggak nyampe 5 menit lah, 5 menit kurang lebih. Beratnya 3,350 kilo, panjangnya 48. Sebenarnya kan memang anak pertama biasanya paling sering ya 70-80% tuh terjadi persalinan di 38 minggu. Yeah. Tapi ini udah sampai 38 minggu kok belum ada tanda mules ya. Walaupun kalau di CTG itu, kalau diperiksa rekam jantung ada kontraksi. Tapi Oci nggak ngerasa ya. Kayak, udah nginep malah 2 hari ya waktu itu udah ya. nginep di sini tapi dia nggak ngerasa. Terus ya udah latihan dulu buat biar kepalanya turun gitu. Coba latihan. Coba ngepel jongkok, segala macam udah dilakuin sama By the way, Oci ngepel beneran akhirnya sih itu. Kebetulan Mbak pulang kan di rumah waktu itu. Jadi udah datang di rumah sakit ngepel, lucu juga ya. Jadi disuruh pulang lagi sama dokter kan, di rumah ngepel, main gimbal segala macam, udah dilakuin dan enggak juga ya. Masih belum turun kepalanya sampai akhirnya hitungan dari USG itu 41 minggu, walaupun hitungan dari high terakhirnya 40 minggu. Dilihat air ketuban berkurang, kemudian pilihannya memang udah diinformasi juga antara induksi dengan induksi keberhasilannya tuh berapa persen, dengan kepala bayinya masih di atas gini. Akhirnya memutuskan ya udah sesar aja, karena induksi untuk anak pertama dengan kepala masih tinggi tuh akan memakan waktu bisa sampai 3 hari sebenarnya, sementara air ketuban udah makin dikit kan. Wah, perasaannya. Makanya jadi kemarin Oci sempat posting foto, terus dokter Dinda komen, ini ketegangannya bukan settingan kan, karena bener-bener kita tuh pertama kali masuk ruang operasi, terus momen mengazankan. Jadi ada momen gue mengazankan, menurut gue yang paling haru dalam hidup gue. Yang pertama mengazankan saat tahun lalu mama pergi, dan yang kedua
mengazankan menyambut Vanilla lahir gitu. Itu rasanya luar biasa banget, sampai suster ya dan dokter di dalam itu pas gue mau ngazanin gitu, tangan gue gemeteran gitu. Tenang mas, nanti azannya salah gitu ya. Kan karena kemarin banyak video viral ada orang yang ngazanin malah baca takbir kan. Tenang mas, nanti azannya salah. Azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri ya. Dan gue nggak bohong, gue latihan azan karena gue takut salah karena momen kadang-kadang ya kalau pas kita momen grogi kadang-kadang suka nyanyi aja bisa lupa lirik kan gitu. Jadi gue latihan, bener-bener latihan di kamar tuh, gue latihan sampai akhirnya gue live langsung di depan Vanilla. Dan Allah-walam dia lagi nangis kenceng banget pas gue azanin diem. Bener-bener gue azanin diem. Pas gue azanin diem. Tapi gue ngazanin sampai gemeter gitu, terus dipegang sama dokter, udah tenang mas, tenang gitu. Yaudah gue ngazanin, gue ulang lagi, terus sebelah kiri qomat, kanan azan, kiri qomat gitu sih. Alhamdulillah ya, gue bersyukur gue bisa mengalami hal ini dalam hidup gue dan luar biasa banget sih rasanya. Kalau nangis sih kebetulan gue bukan tipe orang yang gampang haru banget gitu ya. Jadi gue nggak nangis, tapi Oci-nya banjir. Kalau Oci sih banjir. Tapi rezeki yang ngelihat anaknya duluan gue, karena Oci kan tidur nggak kelihatan. Pas dokter Dinda angkat, wah gue duluan yang ngelihat gitu kan. Gue duluan yang ngelihat, terus habis itu langsung nangis kejer. Jadi gue pas ngelihat anak itu benar-benar nangis gue. Tapi pas gue mengazani gue udah lebih tegar, berusaha supaya lafaz gue juga bener gitu. Kalau gue sambil nangis kan takutnya penyebutannya salah. Namanya sebenarnya sih unik. Jadi kita tuh punya nama Vanilla Al-Madinah Permaisuri Pratama. Jadi arti dari nama itu cukup, kita ada perdebatan dikit nih dokter sama keluarga dan juga keluarga dari aku, keluarga dari Oci. Jadi kita itu pakai nama itu ada 33 huruf. Jadi 33 huruf itu kita mengindikasikan itu adalah hitungan zikir. Yang pertama itu. Terus Al-Madinah itu diambil dari kota Madinah. Jadi itu adalah salah satu kota suci yang memang itu adalah salah satu kota suci destinasi seluruh umat muslim yang ada di dunia. Permaisuri itu diharapkan nantinya dia bisa menjadi pendamping yang setia untuk siapapun dan mendampingi keluarganya juga sampai akhir hayat. Pratama nama belakang, dan Vanilla itu bisa dibilang diartikan harum, sesuatu yang manis. Ya kita tahu lah Vanilla. Jadi kalau dikalkulasi semuanya adalah seorang wanita yang berasal dari kota Madinah yang memiliki kepribadian sebagai pemimpin yang tegas, patuh, taat terhadap agama, dan yang akan menjadi pendamping kelak yang setia dan mengharumkan nama keluarga. Kurang lebih seperti itu. Dan ya itu benar-benar kemarin kita sempat sharekan di media sosial, kira-kira nama yang baik apa ya? Itu 90% semua pasti ada nama Fitri. Karena pas Idul Fitri. Tapi kita nggak mau mainstream lah, udah terlalu banyak nama Fitri. Temen aku aja mungkin udah lebih dari berapa lusin namanya Fitri. Dan kebetulan Oci ini punya nama ini sebelum kita tahu anaknya perempuan. Jadi nama Vanilla dan permaisurinya itu dok sebelum tahu namanya perempuan. Makanya kita ke dokter Dinda tuh dari bulan ketiga tuh kita udah nanya, dok perempuan apa laki, perempuan apa laki, di donder. Sampai akhirnya kita tahu perempuan itu di bulan keempat lebih dikit lah gitu, dan kita tahu bayinya perempuan. Jadi akhirnya Oci tetap menggunakan nama itu, tapi nama Al-Madinah dan nama Pratamanya itu kita putuskin di belakang. Itu nama Pratama, nama keluarga. Al-Madinah itu kita pengen ada sesuatu yang berkaitan banget dengan agama kita gitu. Jadi kita ambillah kota Madinah yang menjadi salah satu kota suci destinasi seluruh umat muslim di dunia gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.